Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indira Maisa Zahira dengan NPM 70222 10255. Menjelang batas akhir pendaftaran Capres-Cawapres, publik dikejutkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang dinilai kontroversial. Perkara nomor 90 garis miring PUU 12 garis miring 2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dikabulkan oleh MK pada Senin 16 bulan 10. Keputusan tersebut menyebutkan capres-cawapres yang pernah terpilih melalui pemilu, baik sebagai DPR atau DPD, gubernur, atau wali kota dapat mencalonkan diri meskipun belum berusia 40 tahun. Isu ini disorot oleh pakar hukum dan politik UGM melalui diskusi election corner bertajuk MKDK, Mau Kemana Demokrasi Kita? Pada Kamis 19 bulan 10, Zainal Arifin Mokhtar, pakar hukum UGM, menyebutkan putusan hukum MK kali ini berdampak besar pada nama baik MK dan hukum Indonesia. Putusan hukum itu akan sangat jarang memperlihatkan suasana kebatinan pembuat hukum. Kita sebagai publik melihatnya hanya dari alasan logisnya saja. Tapi kalau kita lihat sidangnya kemarin, itu banyak sekali suasana-suasana kebatinan yang diungkapkan. Bagaimana bisa gugatan yang sebelumnya ditolak, sedangkan gugatan yang baru masuk ini tanggal 13 September langsung diterima. Ada lagi soal perlibatan Ketua MK. Sejak awal ia bilang ia tidak ingin mengambil keputusan karena ada konflik kepentingan. Tapi untuk keputusan ini dia terlibat, ungkap Zainal. Zainal menambahkan, dibanding persoalan disahkannya putusan tersebut, hal yang lebih berbahaya adalah jika MK berulah atas dasar kepentingannya. Pembatalan MK pada dasarnya ditujukan untuk mewadahi persoalan kritik agar diselesaikan secara hukum. Itulah mengapa tugas MK mayoritas saat ini terjadi justru terbalik. Putusan yang baru disahkan disebut-sebut memperlihatkan bagaimana MK sangat dipengaruhi oleh politik. Nah, ketika demokrasi diganggu, penegakan hukum yang penting dalam demokrasi itu diganggu. Kedua, ketika esensi demokrasi dasar seperti syarat capres-cawapres itu tiba-tiba dihilangkan oleh hakim. Bagaimana bisa kebijakan publik yang berkaitan dengan proses demokrasi itu ditentukan oleh orang yang tidak dipilih secara demokratis? Yang ketiga adalah bagaimana kekuasaan kehakiman ini diperas untuk membenarkan keinginan politik, ucap Zainal. Bahkan jika melihat posisi MK sebagai penegak hukum di pemilu 2024, kondisi ini terbilang sangat mengkhawatirkan.